Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas untuk sahabat Alfida TV yang mulia dan bahagia. Cerdas Cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, fikir, zikir, bismillah. Zikir, fikir, zikir, bismillah, Allahu Allahu Akbar. Sahabat Alfida TV, kembali bersama saya Dahlia Rohim dalam acara Desain, Dialog Santai dan Interaktif. Dalam episode ke-14 ini, kita akan berdialog dengan seorang tokoh muslimah inspiratif milenial dengan tema membangun pribadi sukses, muslimah entrepreneur yang sukses dan tangguh. Acara ini dikemas dalam bentuk dialog yang santai dan interaktif, yang menampilkan sisi positif seorang tokoh, serta pribadi sukses, serta menggali keilmuan yang dimilikinya, sehingga bisa menginspirasi dan memberikan pencerahan bagi kaum muda milenial. Bersama kita telah hadir seorang muslimah entrepreneur. Aktivitas beliau saat ini adalah seorang mentor, seorang coach, owner Halamat BC HNI Cikarang, owner Pizza Apaya Cikarang, Vice President Fighter Group, banyak ya Masya Allah. Selanjutnya Sekretaris Divisi Khadijah Sel HNI, serta Ketua Majelis Taklim Akhlakul Karimah di Ivory Mansion Cikarang. Beliau adalah istri dari seorang pengusaha sukses, yaitu Bapak Firly Ramli, Platinum ya, LCD Platinum ya Bu ya. Iya betul. Sekaligus juga seorang ibu dari 4 orang anak, Masya Allah. Masya Allah. Kita sambut yaitu Ibu Leoni Arsia LCD Emerald. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pemirsa Alfida TV, Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Semangat ya, walaupun semangat meskipun di rumah aja. Meskipun di rumah semangat ya, bilang semangatnya. Ya baik Bu, selama 1 jam ke depan, insya Allah kita akan berbincang-bincang. Mau tahu nih, bagaimana sih dalam usia yang relatif muda ya, tapi sudah luar biasa, bisa menginspirasi nih buat para ibu nih ya, para ibu. Masya Allah. Baik Bu, yang pertama mungkin kalau saya baca ya dari CV-nya nih, jadi perjalanan hidup Bu Oni nih, dari kecil nih, dari mulai masa SD, SMP, SMA sampai kuliah. Bagaimana kira-kira perjalanannya biar kita lebih kenal dan wah ternyata bisa ya. Iya. Seperti Bu Oni. Betul. Iya, insya Allah. Ya, bismillah teman-teman sekalian, hari ini diundang sama Alfida TV ya, bisa bertemu dengan Bunda Dahlia ya. Ini bukan semata-mata hari ini saya tokoh, aduh saya malu kalau dibilang tokoh gitu ya. Cuman saya semangat aja untuk sharing ya.
saya senang berbagi, saya senang sharing. Seperti tadi Bunda Dahlia bilang, kita tuh dalam hidup memang harus melihat orang lain ya, mengambil inspirasi dan semangat. Kenapa? Karena kalau dia bisa, pasti saya juga bisa gitu ya. Jadi kalau bicara tentang kehidupan saya, masa kecil saya itu miris banget Bu Dahlia ya. Jadi kalau orang yang lihat saya hari ini, wah nggak nyangka deh, pokoknya kehidupan kecil saya itu jauh di bawah minus gitu ya, jauh di bawah minus. Saya anak pertama dari 5 bersaudara ya, dan melewati masa kecil yang saya harus banyak ngalah sama adik-adik saya gitu ya, banyak ngalah. Dari TK, kalau kata ibu saya itu suka baca dari kecil ya. Kata mama saya tuh, saya udah suka baca dari kecil. Kalau zaman dulu ada majalah yang terkenal banget tuh, majalah yang sangat terkenal di masanya gitu ya. Nah itu saya selalu melahap majalah itu, kurang dari 1 hari itu pasti udah habis dibaca. Ya, kemudian masa TK, masa SD itu saya tetap di rumah itu menyuplai dengan dengan guru ngaji, dengan madrasah seperti itu. Karena kan waktu dulu belum marak ya, belum ada sekolah-sekolah dulu ya Bu ya. terpadu seperti sekarang ya. Jadi sekarang hari ini saya luar biasa melihat perkembangan SDIT hari ini, salah satunya hari ini Alfida ya, wah luar biasa, ini harus jadi inspirasi dan panutan. Kemudian SMP dan SMA itu saya melewatinya di sekolah negeri ya, SMP negeri, SMA negeri, dan saya lahir dan besar di Jakarta, Bu Dahlia. Jadi saya anak kota. Ya, saya anak kota, Bu Oni. Jakarta asli, tapi papa saya itu Sumatera Utara, ibu saya Jawa Timur, tapi sudah lahir besar itu sudah di Jakarta ya. Ya, perjalanan SMP SMA pun seperti itu. Alhamdulillah. Kalau dibilang prestasi ya alhamdulillah, ranking nggak pernah lebih dari ranking 5 gitu ya, nggak pernah dari ranking 5. Kalau mau ujian, kalau mau mau ambil rapot, wah itu senewen kata mama saya, karena saya orangnya tipenya kepikiran banget ya, karena itu tadi ya, kebiasaan untuk dipacu jadi juara, jadi pemenang ya, jadinya kepikiran senewan gitu, aduh saya dapat ranking nggak ya, aduh ulangan besok saya bisa nggak ya, biasanya demam ya. Saya ingat banget dulu waktu SMA, waktu mau ujian ya, sekarang UN ya, namanya UN ya, dulu namanya Eptanas ya. Itu kok udah mules, kayaknya rasanya tuh demam, meriang, wah segala macam. Bolak-balik ke dokter tuh yang nggak ada sakitnya gitu ya. Sampai saya ingat banget karena udah SMA udah besar ya, sama dokter itu dibilang, Dek, udah ini belajar, habis itu udah istirahat, tenang, berdoa, zikir. Sampai dinasehatin itu obatnya zikir dari dokter, nggak dikasih obat, cuma dikasih vitamin ya. Nah terus kemudian saya melanjutkan alhamdulillah dapat universitas juga di Jakarta juga, Bu Dahlia ya, Bu ya, UNJ jurusan kimia ya, alhamdulillahnya ya, akhirnya ya saya full menghabiskan waktu itu di Jakarta, ketemu jodoh juga di Jakarta, menikah juga di Jakarta. Setelah nikah aja baru pindah ke Cikarang. Itulah kira-kira singkatnya seperti itu. Ya Bu ya, mungkin kita patut bersyukur ya, ketika kita menjadi orang tua saat ini sudah sangat banyak ya Bu ya pilihan, banyak fasilitas Islam ya, banyak sekali ya, udah mungkin di Cikarang juga tidak terhitung ya Bu ya. Iya banyak banget. Mudah-mudahan bisa memberikan ya pencerahan tadi untuk Indonesia lebih baik lagi ke depannya, insya Allah. Iya, insya Allah jadi solusi. Nah ini Bu, tadi kan kalau yang saya baca dari CV Ibu ini kan UNJ jurusan kimia ya Bu ya. Jadi kok nggak nyambung, maksudnya bukan nggak nyambung ya, nggak ada background, kan biasanya ada yang memang ngambil manajemen bisnis gitu. Nah, kira-kira apa karena ada garis keturunan dari orang tua seperti mungkin uswah kita ya, uswah Hasanah kita, Bunda Khadijah, memang beliau menjadi seorang saudagar sukses di zamannya. Nah, apa memang ada garis keturunan pengusaha nih, atau yang memang entrepreneur atau wirausaha dari
orang tua Bu Oni, Ya. sehingga bisa termotivasi aku mau jadi pengusaha juga kayak orang tua gitu. Nah, ini luar biasanya. Hari ini insya Allah semua pasti karena Allah ya. Karena Allah yang menskenariokan. Tapi kalau tadi Bu Dahlia menanyakan apakah ada garis keturunan entrepreneur, justru nggak ada sama sekali. Di keluarga saya Jadi tidak ada. membuat garis baru nih buat anak-anak kita. Membuat torehan baru ya. Begitu juga di suami saya. Suami juga akademisi ya, keluarga backgroundnya juga akademisi, ASN ya, ayah ibu almarhum itu ASN. Nah, di garis saya itu juga sama sekali tidak ada entrepreneur, maka malah keluarga saya tuh orang yang introvert ya, nggak bisa dagang, nggak punya bakat gitu ya, seperti itu. Maka kenapa hari ini saya terjun di dunia entrepreneur? Awal mulanya memang karena keterpaksaan, Bu Dahlia, jujur aja. Terpaksa sukses ya Bu ya. Terpaksa, kepepet ya. Kan ada tuh buku judulnya The Power of Kepepet ya. Nah, jadi saya pikir hari ini juga banyak orang-orang saudara-saudara kita hari ini kondisinya sudah kepepet dan sudah terpaksa ya, sehingga memulai dagang itu karena kepepet, karena terpaksa. Ya. Iya, apalagi pandemi sekarang ya, Bu Dahlia ya. Jumlah penganggurannya luar biasa ya, meningkat terus persentasenya. Akhirnya mau nggak mau gitu. Mau nggak mau ya dagang gitu. Mau gimana lagi, mau maksain kerja nggak ada yang nerima gitu. Kan banyak pengurangan mungkin Bu Oni ya. Yang banyak mereka sudah ya, jika terdampak, betul. Ya apalagi juga mungkin banyak dari anggota keluarga yang mungkin tadinya pencari nafkah ya. Iya. Dipanggil dulu hari ini oleh Allah dengan pandemi ini sebenarnya Bu Oni. Jadi iya, betul. Kita ambil positifnya aja lah. Mudah-mudahan pandemi hari ini membawa motivasi besar buat kita makin meneladani uswah hasanah kita ya, Rasulullah. Dan juga khususnya untuk muslimah, ada sosok Bunda Khadijah yang luar biasa. Kalau kita kulik ya, sirohnya itu wow gitu ya. Seperti itu Bu Dahlia. Iya, jadi yang dari artikel yang pernah saya baca juga, ketika diklik di sebuah surat kabar di Jerman kalau tidak salah ya. Jadi ketika dicari feminis pertama, ternyata Ibunda Khadijah ya, Masya Allah. Khadijah itu menempati pertama. Iya, jadi kalau orang sekarang teriak tentang feminisme, Islam tuh sudah lebih dulu ya. Iya. Sudah duluan mengangkat sosok wanita. Iya. Nah, berarti tadi kan tidak ada garis pengusaha nih. Tidak ada garis independen di orang tua, tapi kira-kira ada tidak ya? Maksudnya kira-kira ada peran orang tua yang bisa membuat tumbuh jiwa entrepreneur tadi. Selain karena kepepet kan biasanya ada kebiasaan-kebiasaan dari kecil yang terbawa. Tadi mungkin salah satunya biasa disiplin dan sebagainya. Iya, betul banget. Betul banget Bu Dahlia. Jadi memang saya bukan lahir dari orang tua yang punya sejarah entrepreneur, tapi kalau dipikir-pikir, apa yang orang tua saya ajarkan itu adalah modal-modal untuk menjadi entrepreneur. Contohnya misalnya mamah saya ya, mamah saya itu yang paling maksain saya masuk ke sekolah bagus ya, sekolah bagus yang bayarannya pasti mahal dibanding sekolah negeri ya, sekolah bagus. Padahal kita itu posisinya miskin banget Bu Dahlia, nggak punya uang ya. Tapi mama saya itu dengan perjuangannya tuh harus masukin anak-anak harus punya pendidikan yang tinggi. Jadi di situ saya belajar tentang perjuangan. Oh, berarti perjuangan. Dan ketika Anda berjuang itu bisa sesuatu yang impossible ya menjadi I am possible. Ya, mengubah sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin. Ya, selama pasti niatnya, insya Allah kalau kita niatnya ya untuk dakwah, untuk menegakkan syariat Islam, Allah pasti bantu gitu ya. Jadi itu yang saya ambil ya dari mama saya. Kemudian orang tua saya, meskipun kita itu miskin secara harta, ya sangat kekurangan Bu Dahlia. Itu saya ingat banget pernah satu ketika lagi Ramadan itu kita benar-benar nggak ada lauk untuk sahur ya. Jadi cuman makan nasi bungkus pakai kuah ikan ya, saking nggak punya uangnya. Nah,
Tapi mama saya mengajarkan nggak boleh bermental miskin. Meskipun kita hari ini miskin, nggak punya uang, tapi nggak boleh bermental miskin. Itu saya didikan mama saya sampai hari ini, yang namanya harus jaga kebersihan, nggak boleh jorok ya. Kemudian harus rapi, sopan sama orang lain. Kalau nginep di tempat orang lain itu bangun tuh harus pagi kerja pegang sapu gitu ya. Harus ambil sapu dan cuci piring, meskipun itu bukan piring yang bekas kamu makan, itu kamu cuci di rumah itu gitu ya. Jadi bicara mental, begitu saya terjun di dunia entrepreneur, saya menyadari, oh ternyata mau jadi entrepreneur itu yang pertama kita bicara bukan modal rupiah, tapi justru modal utama kita untuk jadi entrepreneur itu adalah memasuki dunia entrepreneur adalah mental. Nah, itu mungkin ya mudah lihat ya, secara langsung garis keturunan entrepreneur tidak ada, tapi kalau bicara tentang mental perjuangan ya mungkin saya udah diajarkan seperti itu sejak dulu ya, sejak kecil mentalnya seperti itu. Jadi kebiasaan yang diajarkan oleh orang tua, alhamdulillah akhirnya menumbuhkan jiwa entrepreneur gitu ya. Iya, betul. Nah, selanjutnya nih Bu, kalau saya baca aja kan Bu Oni juga aktif ya di organisasi ini ketika sekolah kuliah juga. Nah, kira-kira kita kan juga ada SMA dan SMK-nya Bu ya. Jadi iya, saya baca. Ya, jadi kira-kira pengalaman organisasi ini apa berpengaruh besar bagi karir Bu Oni saat ini sebagai entrepreneur? Maksudnya modalnya jadi modal utama juga selain tadi mental ya Bu ya. Iya, betul. Sangat banget ya, sangat banget. Jadi kalau bicara tentang ilmu bisnis dan hitung-hitungan itu bisa dipelajari. Tapi bicara tentang habit, kebiasaan ya, bicara tentang mental yang kuat ya, itu sebuah kebiasaan yang memang harus sudah dibangun sejak dulu. Yang namanya habit itu kan karena sesuatu yang diulang-ulang dalam waktu yang lama ya, repetisi ya, diulang-ulang terus. Maka membentuk karakter, membentuk mental ya memang harus dilakukan sejak sedini mungkin gitu ya. Apa aja yang bisa kita dapat ketika kita organisasi ya. Hari ini pun saya dengan suami ya mendorong anak-anak saya yang besar itu kan mau kelas 10 nih besok ya. Tahun depan mau kelas 10, mau kelas 1 SMA. Terus kemudian yang kedua sudah di kelas 7 ya, kelas 1 SMP. Itu kita dorong untuk mereka masuk organisasi gitu ya. Jangan cuma belajar ini aja di depan buku, tapi terjun ke dalam organisasi. Kenapa? Karena dengan berorganisasi itu ya, kita jadi punya kebiasaan-kebiasaan membangun pertama disiplin gitu ya. Pertama disiplin. Kemudian kita jadi mau nggak mau bisa manajemen waktu. Kuliah sambil ngurus organisasi. Kalau di kampus saya di BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, ada kuliah yang padat waktunya, kemudian ada aktivitas BEM yang juga padat. Nah itu secara tidak langsung akhirnya kita belajar ya, sedari dulu itu kita belajar manajemen waktu. Begitu juga kalau di SMA, SMK kan ada ekskul ya, ada ekskul, ada organisasi juga ya, itu bagus banget untuk kita belajar menumbuhkan kebiasaan kita. Kita jadi orang yang organisatoris ya, bisa mengatur, bisa memimpin, leadership. Nah, ini juga ternyata dalam dunia entrepreneur ya, salah satu yang sangat dipelajari itu titik tekan ada pada leadership, ada pada kepemimpinan. Nah, jadi bekal-bekal organisasi kita ya itu sangat mendukung banget kita punya skill leadership. Ya, kalau orang nggak punya skill leadership itu kan harus ikut training, bayarnya lumayan, bayarnya mahal banget ya. Kemudian yang paling penting dengan kita berorganisasi, namanya juga organisasi ya, nggak cuma satu orang, tapi kelompok yang diisi lebih dari 2-3 orang. Maka ada satu skill juga yang akhirnya terbangun, yaitu apa? Interpersonal komunikasi. Ya, kita jadi mampu untuk membangun komunikasi dengan orang lain. Oh, bagaimana caranya bicara orang nggak tersinggung. Oh, ternyata kalau bicara itu kita harus lebih banyak mendengar ya. Yang kayak gitu kan harus dilatih. Nah, makanya untuk anak-anak SMA, SMK ya mulai dari sekarang itu Anda harus bangun habit-habit kebiasaan karena itu bekal untuk di masa mendatang. Ya. Jadi memang harus dibangkitkan nih, apalagi anak-anak
kita sekarang mungkin lebih banyak dengan gadget ya Bu ya Kak Dengan sehari-hari ya. gadget itu Kita betul. bersosialisasi, Challenge berorganisasi. banget itu tantangan ya. Iya Bu Oni, baik. Nah terus nih, kan Bu Oni tadi nggak usah lihat ya, banyak ya kegiatannya tuh Masya Allah. Nah terus dengan 4 orang anak yang jaraknya juga dekat-dekat ya Bu, antara 2 sampai 3 Iya tahun betul. ya. 2 sampai 3 Nah itu tahun. bagaimana membagi waktu dan mensiasati supaya semuanya juga bisa berjalan baik dan sukses, sukses di luar, sukses juga di rumah Sukses di tentunya, dan paling dalam. utama di rumah ya Bu Pasti. ya. Nah itu Iya. bisa kasih tipsnya nih Iya. buat ibu-ibu. Jadi Bu Dahlia, yang pertama ya, selalu yang paling pertama dan yang paling utama adalah kita selalu minta kekuatan sama yang punya, yang maha kuat ya, sama Allah untuk menjalankan semua aktivitas kita. Karena tanpa la haula wala quwata illa billah ya, tanpa kekuatan dari Allah memang kita nggak bisa. Berdiri pun kita nggak bisa, menegakkan tulang kita juga kita nggak bisa tanpa Allah berkenan ya. Itu yang pertama dan yang utama dalam semua aktivitas kita. Yang kedua, memang saya dan suami sejak membangun masuk di dunia entrepreneur ini, kita kemudian punya anak, kita sudah membangun mindset ya Bu Dahlia, bahwa hari ini bisnis kita sekeluarga gitu. Jadi saya menempatkan diri di rumah itu, Umi ini bukan wanita karir gitu. Saya nggak mau dibilang wanita karir ya. Tapi apa yang hari ini saya lakukan adalah membangun bisnis kita sekeluarga. Ya, bangun bisnis keluarga. Begitupun anak-anak. Jadi di anak-anak itu kata kuncinya adalah dilibatkan, sehingga tidak merasa, oh Umi lagi kerja, nggak ada waktu buat kita. Oh Umi lagi sama anak-anak, kerjaannya di stop dulu. Tidak, tapi ngeblend gitu ya, bahasa ilinya ngeblend lah ya. Memang kita melibatkan anak-anak dengan mindset itu tadi ya. Ini bisnis kita bersama, ini karir kita bersama. Bukan hanya Umi, bukan hanya Abi, anak-anak di luar, tidak, tapi semua masuk ke dalam lingkaran. Ini bisnis kita bersama, harus kita besarkan bersama-sama. Maka kalau Bu Dahlia nanti lihat Instagramnya anak-anak saya, itu mereka juga posting foto-foto produk, foto-foto PTA ya Bu ya. Mereka posting juga foto-foto pizza gitu ya. Sampai Hamzah yang paling kecil usia 7 tahun itu juga sudah ayo dimotivasi gitu ya. Ayo kita bangun ini bareng-bareng ya. Kita mau umroh bareng, kita mau buka tabungan haji bareng-bareng nih ya. Ayo kita uangnya harus dicari, kita cari bareng-bareng ya. Jadi seperti itu ya. Dan ini dibangun bareng suami, bareng anak-anak, semuanya terlibat. Apalagi alhamdulillahnya Bu Dahlia hari ini aktivitas entrepreneur kami yang utamanya ada di HNI. HNI itu yang sangat mother friendly banget ya. Kalau wanita karir di luar sana mungkin mau rapat, mau meeting, ya dia harus pakaian rapi, ya nggak boleh bawa anak ya, karena pikirannya anak bakal ngerecokin. Tapi beda dengan di HNI, justru kita ini didorong untuk melibatkan anak dan keluarga kita ya. Makanya home sharing itu penuh dengan anak-anak. Kadang-kadang nggak ada bedanya Bu Dahlia, home sharing, posyandu sama TPA itu nggak ada bedanya. Karena rame sama anak-anak seperti itu. Oh, jadi memang anak-anak juga sudah dilibatkan untuk membangun jiwa entrepreneur sejak dini ya Bu ya. Nah, betul. Kan anak-anak sudah dilibatkan dan memang sudah terbiasa ya, bahkan sampai posting-posting produk-produk ya. Nah, kira-kira memang arahannya tadi kan kita kalau boleh ya bisnis utama ya. Nah, apa memang mengarahkan anak-anak semua untuk terjun di dunia bisnis, atau kan pastinya 4 orang anak ini beda-beda ya. Beda-beda, ya pasti potensinya beda-beda, atau apapun nanti kamu tetap harus jadi seorang pebisnis, misalkan dokter tapi juga punya bisnis yang lain ya. Nah terus atau memang udah bisnis aja, ikutin Umi sama Abi gitu. Karena pasti cita-citanya beda-beda tuh kalau anak gitu. Iya, benar. Ini menarik banget. Jadi anak saya itu yang pertama perempuan ya. Yang kedua 3 dan 4 ini laki-laki. Ini hobinya sama, hobinya main bola. Jadi yang perempuan juga?
Oh enggak, yang enggak ya, laki-laki. yang 2, 3, Iya, 4. betul. Yang Eee, pertama anak saya kayaknya dia ke arah desain ya, dia suka desain ya, nulis, dia suka heeh, bikin sketsa ya. mhm, Kemudian yang kedua, tiga dan empat nih, wah main bola sampai mhm, mereka bilang, aku pengen jadi pemain bola Mi, gitu ya. Aku pengen jadi pemain bola ya. Saya sama suami jangan dibantah ya, namanya juga anak-anak, biarin aja mereka bangun sesuai mindsetnya mereka gitu ya. Tapi memang kita menegaskan apapun profesi kamu nanti tetap harus punya bisnis ya. Bahkan kita dorong, ayo siapa nih yang mau jadi dokter? Jadi wah, dokter gigi deh, lumayan nih kita bisa perawatan gigi gratis gitu ya. Siapa yang mau jadi dokter gigi? Kakak mau apa? Mau ambil apa? Mau kuliah apa? Sukanya apa? Kayaknya kakak suka desain-desain nih. Sini Umi bantuin deh, jualin deh, mulai nih. Ayo kakak bikin desain apa? Nanti di posting kita ini kan gitu ya. Jadi kita pun juga mengajarkan, bahkan sebenarnya sebelum pandemi ini masuk, Bu Dahlia, saya sudah mengatur sama suami itu, mengatur anak saya yang pertama dan kedua itu magang di ruko gitu ya. mmm, Meskipun masih kelas SMP waktu itu, tapi kita udah masukin magang biar tahu dunia kerja gitu iya, ya. Tapi basicnya memang kita tetap mengarahkan apapun yang akan kamu pilih ya, kamu harus punya bisnis sendiri gitu ya. Supaya profesi profesi dokternya, profesi dokter giginya, profesi insinyurnya itu jadi lahan kamu nanti berbagi manfaat buat yang lain ya. Tapi dapat uangnya itu dari bisnis Masya gitu. Allah, luar biasa nih. Umi Abinya bisnis sukses, insya Allah anak-anaknya ya lebih ya, insya Allah Amin. rezeki Umi dan Abinya. Nah selanjutnya tadi, Belajar. iya, tadi kan tadi kata Bu Oni kan motivasi awalnya biar berbisnis karena kepepet ya. Tapi kan pasti ada motivasi dasarnya Ya, Bu. Kira-kira apa sih betul. jadi alasan utama jadi mompreneur nih seperti itu? Oke, alasan utama saya itu simple sebenarnya Bu Dahlia ya. Ketika saya terjun ke sini, saya ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Simple aja ya. Dan saya nggak pingin anak-anak seperti saya dulu gitu. Saya ingin anak-anak saya lebih baik. Saya pikir ini adalah keinginan, cita-cita yang mungkin kebanyakan dari kita punya pikiran seperti ini. Tapi yang membedakan actionnya, membedakan actionnya. Jadi motivasi saya itu memang ketika saya perlu untuk membuat hidup yang lebih baik, ya. Nggak cuman saya lihat ke bawah anak-anak saya, tapi saya juga lihat ke atas, lihat orang tua saya, gitu. Saya lihat orang tua saya yang mereka sudah struggle habis-habisan seusia hidup mereka ketika membesarkan saya, maka Hmm, hari ini harus saya balas gitu ya. Harus perjuangan mereka yang udah mama saya yang udah wah mengerjakan apapun dikerjain supaya saya bisa sekolah. Hari ini saya pengen mama saya itu santai, tenang, umroh, naik haji, leyeh-leyeh di rumah gitu. Itu motivasi saya banget dan apa saya baru kehilangan papa saya ya bulan Agustus kemarin ya di masa pandemi ya itu jadi lebih membakar motivasi saya gitu ya. Saya ketika awal kehilangan tuh saya merasa ya Allah saya banyak banget penyesalan saya ya banyak yang belum saya kasih buat papa saya banyak yang belum saya balas ya belum saya balas gitu ya. Nah hari ini saya makin balas dendam balas dendam positif ya tinggal mama nih sekarang tinggal mama saya apalagi ada suami juga ayah ibu juga sudah almarhum ya maka hari ini udah tinggal mama saya wah saya itu jadi motivasi salah satu motivasi terbesar saya juga ya untuk mama saya adik-adik saya ya meskipun hari ini mereka sudah punya apa namanya udah punya penghasilan sendiri sudah berkeluarga tapi rasa jadi kakak itu sampai hari ini tuh saya apa-apa ngumpul tuh pengen ayo kumpul nih sama adik-adik gitu pengen nyenengin terus gitu ya pengen nyenengin terus itu sih Bu Dahlia simple ya, aja Masya saya Allah pengen ya, kehidupan lebih baik ya. dari kehidupannya. Nah, ini kalau yang saya baca kan Ibu mulai bergabung di HNI ya, itu tahun Iya. 2015. Nah, Mm-mm. terus langsung pada tahun itu mencapai angka tertinggi ini Mm-mm. dalam waktu kurang lebih 6 bulan ya Bu ya, Masya Allah. Iya 6 Nah, bulan ini kan tadi penghargaannya juga luar biasa tadi kayak yang saya baca tadi dalam terus
tadi LED dalam waktu 6 bulan. Selanjutnya dalam tahun yang sama juga mendapat 3 penghargaan. Tadi PKM Motor Honda, dapat Beijing Reward dan Rising Star HPHI. Nah, selanjutnya juga yang terbaru mungkin ya di tahun 2020 ya. Tadi The Best Star Leader 2020. Selanjutnya The Best Couple Leader nih berdua nih ya. Sama The Best Star Leader Club Award sama PKM Luxury Cars nilai 350 juta. Jadi Masya Allah kalau dibaca nih habis waktunya nih buat baca prestasi dan penghargaannya Bu Oni nih. Masya Allah nih. Kira-kira apa nih tipsnya? Tadi kan kata Ibu apalagi masa pandemi ini harus bisa bisnis seperti itu ya. Nah, kira-kira apa tips yang bisa diberikan kepada teman-teman kita ya, baik kaum muda ataupun ibu-ibu, sehingga bisa sukses seperti Bu Oni dengan prestasi yang luar biasa, hampir setiap penghargaan di bisnisnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang pertama, hadza min fadli Robbi ya. Semua sukses, semua yang bagus-bagus, semua itu datangnya pasti dari Allah ya. Setidaknya ada 3 tips yang biasanya saya suka berikan kepada mitra-mitra saya, kepada agen-agen HNI saya gitu ya. Yang pertama adalah Anda harus bangun mimpi, the power of big dream. Ini tidak bisa dihilangkan bahwa mimpi, keinginan, cita-cita itu adalah motivasi terbesar kita untuk bergerak, gitu. Ya, kemudian selain membangun mimpi, biasanya Bu Dahlia ada juga orang yang sudah mentok nggak bisa bermimpi. Saya ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Saya udah nggak kepengenan apa-apa, saya udah pasrah aja, udah merasa udahlah cukup. Yang penting punya rumah, hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan, makan 3 hari sekali, ya meskipun makan nasi, tempe sama sayur aja, yang penting makan. Anak-anak bisa sekolah, meskipun di sekolah yang ya seada-adanya, yang penting sekolah lah. Yang penting punya ijazah nanti ketika lulus ya. Ada orang-orang yang kemudian sudah mentok untuk merasa bermimpi, maka silakan lakukan yang kedua, sadari macan kehidupan. Ya, kalau di di training kita, macan yang mengaum ya. Macan ini adalah ancaman kehidupan. Apa sih ancaman kehidupan? Ancaman kehidupan kita bisa jadi kredit motor, kredit rumah yang belum lunas masih 10 tahun lagi. Itu kan macan. Emang ada yang tahu kita 10 tahun lagi ada jaminan masih bisa menyelesaikan kredit ya? Kalau enggak, yang ada bukan kita mewariskan sesuatu sama anak-anak, kita mewariskan sisa kredit yang belum terbayar atau hutang yang belum terbayar ya. Jadi sadari macan kehidupan kita. Dan yang paling, mungkin macan kita bisa berbeda. Bu Dahlia dengan saya macannya mungkin beda-beda macan kehidupannya. Ancaman hidupnya mungkin berbeda-beda. Tapi ada satu macan kehidupan kita yang sama semua, yaitu waktu atau usia. Nah, ini yang harusnya kita sadari ya. Usia lama-lama udah bertambah. Atau kita bacanya berkurang ya. Jatah usia kita di dunia sudah berkurang. Haji belum, umroh belum ya. Nah, ini kalau kita mau menyadari ini sebuah keinginan ya, naik haji untuk pergi ke tanah suci ya. Ini kan aduh kapan ya saya bisa. Hari ini kemarin kita tahu ya tahun 2020 kemarin kita nggak dapat kuota haji tuh ya. Sebelum pandemi aja, kalau Kabupaten Bekasi itu kalau nggak salah waktu tunggunya 20 tahunan. Nah, sekarang begitu pandemi diundur-undur mau berapa lama lagi nih gitu. Jadi ini macan kehidupan kita, ancaman yaitu waktu atau usia. Kita belum menjadi orang yang bermanfaat, kita belum banyak berbagi, kita belum banyak berbuat buat sekitar kita, tapi usia makin lama makin habis jatahnya ya. Jadi ini macan. Kemudian yang ketiga ya, bangun motivasi berprestasi ya. Bangun motivasi berprestasi, dan saya pikir motivasi berprestasi yang utamanya itu bagaimana Allah menyebut ya di Quran bahwa kita ini adalah diciptakan untuk menjadi khalifah. Ini kan motivasi berprestasi. Kalau bangun pagi hidup hanya ya begini-begini aja gitu ya, bangun nongkrong, nggak tahu mau ngapain, kalau ada kerjaan syukur, nggak ada ya sudah gitu ya, atau hidup ya seada-adanya aja, tidak ada motivasi berprestasi ya. Sedangkan Allah itu akan memberikan perubahan ketika kita mau bergerak ya. Nggak mungkin kita duduk-duduk turun uang dari langit 10 juta gitu, misalnya nggak ada ceritanya begitu ya. Atau kita ada hari ini saudara-saudari kita kena PHK, kena pengangguran. Nggak mungkin ujuk-ujuk itu ada kerjaan yang menghampiri. Hari ini kita harus
jemput bola ya, motivasi berprestasi. Dan berprestasi di sini nggak harus saya harus jadi juara satu, saya harus jadi orang yang nomor satu, nggak harus seperti itu ya. Minimal kita hari ini punya keluarga, lihat anak kita ya, lihat orang tua kita, lihat pasangan hidup kita ya. Motivasi berprestasi kita untuk mereka. Hari ini teman-teman yang masih sekolah di SMA ya, di SMK ya, apa sih motivasi berprestasinya? Pasti untuk orang tua ya. Orang tua nyekolahin kita itu luar biasa perjuangannya ya. Maka dan mereka nggak minta dibalas. Nih, pengeluaran mama untuk kamu ya, bayar uang sekolah selama 16 tahun nih, sekian puluh juta. Kan tidak seperti itu balasan yang mereka inginkan ya. Melihat kita jadi anak yang soleh, sholatnya rajin, ngajinya bagus ya, kemudian disenengin sama teman-temannya, itu sudah prestasi banget loh sebenarnya. Seperti itu Bu Dahlia. Allah ya. Nah, kembali lagi tadi kan kata Ibu ya, apapun nanti profesi mereka harus punya bisnis. Nah, bagaimana nih Bu, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, saya mau bisnis apa? Orang udah banyak yang jualan, nggak ada yang beli, mungkin ada pesimisme seperti itu ya. Terus udah nyoba jualan ini tapi nggak bisa juga. Nah, ini gimana ya? Kadang maksudnya biasanya awal-awal tuh putus asa atau kurang, walaupun tadi macannya udah ada nih. Mungkin ada, saya ingin udah tahu ya, harus udah tahu saya ingin ya. Lebih baik, apalagi mungkin dengan kondisi seperti ini ya Bu ya, anak-anak harus tetap bersekolah seperti biasa, tetap mendapat pendidikan yang terbaik. Nah, tadi macannya juga sudah ada pendidikan yang tadi misalkan tidak di PHK, tapi jam kerjanya juga mungkin ada pengurangan segala macam. Intinya penghasilan berkurang ya dengan kondisi seperti ini. Nah, itu bagaimana tadi memulai bisnis dengan kondisi seperti saat ini gitu Bu. Kira terus bagaimana supaya juga tidak mudah putus asa dan menyerah seperti itu Bu. Ya, Bu Dahlia, teman-teman sekalian, bunda-bunda sekalian ya, memang hari ini kita dituntut untuk membuka mata lebih lebar, membuka telinga juga lebih lebar ya. Karena insya Allah yang kita yakini itu kita kembali kepada apa yang Allah janjikan. Allah janjikannya itu bersama kesulitan turun kemudahan juga. Bahasanya Allah di surat Al-Insyirah itu bukan setelah kesulitan akan ada kemudahan, tapi bahasanya Allah bersama kesulitan datang kemudahan. Artinya apa? Datangnya bersama-sama. Ya, ada kesulitan, ada juga kemudahan. Satu paket itu sudah turun gitu ya. Maka yang kita perlu lakukan adalah buka mata lebih lebar, buka telinga lebih lebar, terus cari celah dan jangan menyerah. Memang disinilah kemudian kita butuh perjuangan ya. Namanya juga perjuangan ya, pasti penuh dengan air mata ya. Disinilah kemudian kita saya udah nyoba jualan ini tapi enggak, saya nyoba ini modal sudah habis, untungnya cuma sedikit, tapi ini begini. Pertama, sebelum bicara bisnisnya apa, gimana, mau ngapain, yakin dulu deh, pasti ada caranya, pasti ada kemudahannya. Bahkan kemarin waktu pandemi ya, saya pernah ikut kajian sebuah ustadz waktu awal-awal pandemi ini Bu Dahlia, sekitar bulan Maret April ya, ketika kita lagi merasakan terdampaknya banget ya, di isolasi, di PSBB ya, nggak bisa penghasilan kemudian menurun gitu ya. Itu ada satu ustadz itu ya, saya dengar taujiahnya, pandemi ini pasti ada celahnya, pasti ada solusinya. Kitanya aja belum tahu gitu ya. Itu waktu awal-awal pandemi. Begitu melewati 9 bulan, 10 bulan pandemi, akhirnya kita juga, oh iya betul, ternyata memang tetap ada celah-celahnya kok gitu. Nah, itu dulu yang dibangun ya, sebuah keyakinan diri. Dan kemudian yang kedua, Ibu pastikan berkumpul dengan cari komunitas. Nah, hari sekarang komunitas memang penting Bu Dahlia, karena yang akan memberikan kita inputan informasi itu ya biasanya dari komunitas. Kalau Anda bergaul sama komunitas yang negatif ya, yang diomongin ini negatif dulu, ya memang inputan yang masuk negatif terus, nggak akan ada solusi. Kita udah begini aja, udah pasrah aja. Pertama harus kita tanamkan adalah keyakinan, yakin dulu deh, Allah pasti memberikan solusi di setiap masalah yang kita hadapi hari ini. Nah, sekarang cari komunitas ya yang membawa Anda kepada harapan positif ya, membawa Anda kepada peluang
gitu ya, katakanlah kepada peluang. Dan saya pikir hari ini banyak komunitas yang menawarkan hal-hal seperti itu. Kalau ini apa namanya, kalau ini momennya presentasi, pasti saya akan bilang bisnislah HNI gitu ya, udah lihat ya, seperti itu ya. Boleh Karena ya Bu saya sedikit merasakan diulas manfaatnya. juga ya, karena yang saya alhamdulillah saya juga bagian gitu kan. Bagian dari Kita sana sukses ya, loh dari nih, insya Allah nanti betul, setelah ini bisa Masya Allah, tipsnya nih supaya bisa ya, sukses. Nah, Masya Allah. yang yang kita baca ya, yang saya baca, jadi Masya Allah salah satu bisnis yang saat pandemi ini Bertahan, eksis dan bahkan meningkat ya, melesat, iya, HNI ya Bu ya, Masya betul Allah, ya. seperti itu. Jadi Karena mungkin karena ini Bu Dahlia, produknya itu produk harian ya, produk harian. Nah, produk harian ini yang apapun kondisinya, pandemi nggak pandemi, Anda butuh sikat gigi ya, gitu kan. Pandemi nggak pandemi, Anda mandi dan cuci baju gitu ya, pakai deterjen. Ini yang kemudian akhirnya produk harian ini, bisnis-bisnis yang produknya adalah produk harian, dia akan jauh lebih eksis dan bertahan, ya, bahkan melesat. Apalagi HNI punya nilai tambah, punya additional value, yaitu apa? Islami, halal, sunnah, yang mana hari ini secara spiritual orang-orang itu semakin mendekati hal-hal yang berbau dengan agama-agama ya, pengen nyari pasta gigi yang halal, sabun yang halal, sampo yang halal. Bahkan kalau udah lihat baca-baca, ada kulkas halal, ada mesin cuci yang label halal gitu. gitu. Banyak nih, ada Bu ya, ada TV halal gitu ya. Itu luar biasa ya. Betapa hari ini banyak kemasan-kemasan produk harian, mereka sudah pakai model iklannya berhijab, berjilbab, ya semakin mendekati lah. Jadi tips saya ya berbisnis yang produknya itu selalu digunakan sama semua orang apapun kondisinya. Tinggal hijrah produknya berarti Bu Ya, ya. hijrah produknya. Nah, selanjutnya tadi seperti yang saya katakan bahwa kita ada SMA dan SMK nih Bu, generasi milenial. Nah, kira-kira bagaimana cara agar mereka bisa sukses sejak muda? Tadi kan kata Ibu bangun komunitas ya pertama ya. Jadi kalau yang pernah saya dengar, kalau ada 7 orang kita berteman dengan 7 orang pengusaha, maka kita salah satunya nanti. Jadi memang bangun komunitas yang mendekatkan diri pada hal-hal yang positif. Nah, bagaimana nih pesan Ibu untuk siswa-siswi Alpida supaya bisa sukses sejak muda? Nah, betul. Jadi membangun sukses, membangun bisnis juga memang harus sejak muda. Kita juga punya program ya. Kita punya program Yes, Young Entrepreneur Success Before 30, sebelum 30 tahun. Nah, kalau SMA, SMK berarti kisaran usia masih di bawah 20 tahun. Dan ini cocok banget untuk mulai membangun. Ya. Begitu saya nikah dengan suami itu ya, suami saya cerita bahwa beliau itu bermimpi, bercita-cita untuk pergi ke Spanyol, ke Andalusia, melihat peradaban Islam waktu itu tumbuh di Cordova. Itu sejak SMP. Jadi SMP itu udah pikirannya tuh sudah ke sana gitu ya, sudah punya mimpi. Dan yang lucu tapi yang inspiring buat saya, itu beliau bilang dan mimpinya itu, saya SMP itu udah bangun cita-cita mau ke Andalusia, mau ke bumi Andalusia, melihat peradaban Islam bersama istri dan anak-anak. Bayangin anak SMP. Anak SMP bermimpi seperti itu. Ya, jadi suami saya itu mentor saya ya. Jadi saya banyak belajar dari beliau. Nah, jadi maka hari ini kalau Anda masih muda, ini kesempatan banget untuk segera merancang kesuksesan Anda. Karena kan sukses itu harus dirancang, Bu Dahlia ya. Mau jadi apa? Terus kemudian mau ngapain aja? Biasanya kalau kita isi training yang entrepreneur sukses ya, anak muda itu kita bangun dengan kamu mau pergi ke negara mana, gitu ya. Barang apa yang pengen kamu beli, gitu ya. Ini anak muda nih, ya, 5 tahun dari sekarang mau pergi ke negara mana? Sebutkan 5 negara yang jadi impian kamu pergi. Ya, kemudian 5 tahun kemudian, kalau kamu punya uang, barang apa sih yang pingin kamu beli? Coba tolong sebutkan deh 5 barang impian yang pingin banget kamu beli.
Oh, macam-macam. Pengen beli motor, pengen beli mobil, pengen beli kompor buat emaknya gitu ya. Itu apa digali ya, digali. Maka hari ini mumpung masih muda ya, rancang kehidupan masa datang. Teman-teman ini mau apa sih? Udah gede tuh mau apa? Kalau dulu anak SD kita tanya, "Adek, cita-citanya mau jadi apa, Nak?" Gitu ya. Oh, dokter, insinyur. Besok ditanya beda lagi. Oh, mau Lagi. pilot, mau jadi tentara. Itu anak SD. Tapi kalau hari ini teman-teman yang sudah di SMA ya, udah sebentar lagi sudah memasuki the real battle gitu ya, pertarungan yang sesungguhnya ya, ini sudah harus merancang dari sekarang ya. Kenapa? Kalau nggak mulai merancang dari sekarang, nanti nggak berasa waktu lama-lama habis. Belum lagi nanti masuk ke kuliah. Di kuliah itu kan jauh lebih bebas ya, jauh lebih bebas, itu bisa nyemplung kemana aja nanti. Nah, makanya dijaganya harus dari sekarang. Bikin target teman-teman sekalian, bikin targetnya ya. 3 tahun mulai dari target habis SMA kamu mau lanjut kemana ya. Kemudian mau jadi seorang apa sih ya, mau jadi seorang apa, mau jadi seorang insinyur ya, berarti berusaha untuk ngambil sekolah yang mumpuni mendukung ke sana ya. Dan jalani bisnis. Saya lihat hari ini banyak generasi muda itu sudah mulai berbisnis, Bu Dahlia. Iya, dan itu sudah jadi tren yang positif buat saya. Anak-anak muda, mereka bikin franchise, mereka bikin kedai roti panggang, mereka bikin sate taichan gitu ya. Ini banyak dan ini sesuatu yang positif ya. Saya suka banget ya. Ini sesuatu yang positif yang harus Anda mulai lakukan dari sekarang ya. Memang uang bukan segalanya ya, tapi segalanya itu mau dibeli perlu uang gitu ya. Seperti itu. Dan bangun komunitas dengan komunitas yang positif ya. Karena anak muda itu biasanya masih berapi-api, Bu Dahlia. Anak muda masih berapi-api, terus kemudian mereka belum banyak pikiran. Nggak kayak kita udah mama ya, mau melangkah dikit yang diinget anak. Mau pakai baju bagus dikit, Umi mau kemana? Umi mau kemana? Gitu ya. Seperti itu. Jadi belum ada yang ngerengek-rengek, belum ada yang nahan-nahan. Inilah momen ya teman-teman muda hari ini bermimpi seliar-liarnya ya, kemudian lakukan mulai dari sekarang, dicicil kerjaannya, dicicil ya mulai dari sekarang. Mumpung hari ini belum ada tanggungan, belum ada yang dipikirin, belum mikir yang laki-laki belum mikirin tanggungan istri dan anak-anak ya, yang teman-teman perempuan juga belum mikirin ganti pampers, ngasih makan, nyuapin, masak dan segala macam, belum nyampe ke sana. Nah, inilah hari ini benar-benar menjadi peluang, jadi momentum teman-teman harus bisa berkomunitas, mencari target, cari cari komunitas-komunitas yang bisa mendukung skill-skill bekal kita nanti jadi entrepreneur. Seperti itu mungkin Bu Dahlia. Ya Allah, luar biasa ini Bu Oni. Nah, selanjutnya nih tadi kan buat kaum muda milenialnya ya. Nah, kalau untuk para muslimah khususnya juga para ibu agar bisa menjadi muslimah yang sukses dan tangguh seperti Bu Oni nih, kira-kira apa kalimat motivasinya? Masya Allah, jangan kayak saya, lebih baik lagi lah dari saya ya. Jadi bunda-bunda ya, para mama, para mami, para emak dimanapun berada, hari ini kita menjadi seorang ibu adalah anugerah ya, anugerah yang luar biasa Allah berikan kepada kita ya, menjadi seorang ibu ya, penuh dengan kemuliaan ya. Namun di satu sisi kita juga menjadi orang yang paling bertanggung jawab ya, karena biasanya seorang ibu itu yang paling dekat sama anaknya, yang paling dilihat sama anaknya itu ya emaknya gitu ya. Kalau mau lihat bagaimana ibu mengasuh anak, lihat ketika anak perempuan kita lagi main boneka-bonekaan atau lagi main rumah-rumahan ya. Kalau dia menggendong bonekanya dengan sayang, oh mau mimi ya, oh mau ini ya. Nah, itulah mencerminkan bagaimana perlakuan kita sama dia. Sebaliknya ketika dia memperlakukan bonekanya dengan dipukul, nangis melulu, cubit nih gitu, bisa jadi itu juga cerminan perlakuan orang tuanya sama dirinya ya. Jadi anak kita adalah cermin kita. Untuk menjadi muslimah yang tangguh, saya pikir kita sama-sama merefleksi diri dan kita menyadari ya posisi kita, jati diri kita adalah, hari ini saya selalu ngajarin juga Bu Dahlia, karena 70% penggerak di HNI di bisnis saya ini adalah emak-emak ya. 70% itu adalah wanita. 70% penggerak online shop itu juga emak-emak gitu ya, seorang muslimah. Maka ada satu hal yang harus kita
tanamkan supaya apa? Supaya kita tidak terlalu terbang ke langit ya dan lupa injek bumi. Bahwa kita ini sesungguhnya peran kita, fungsi kita, tugas kita yang utama adalah seorang istri dan seorang ibu. Itu tidak bisa digantikan dan tidak bisa digeser. Kalaupun hari ini kita ada melakukan bisnis, kita melakukan hal-hal yang sifatnya aktivitas organisasi, itu tidak lain dan tidak bukan kita ingin memberikan contoh kepada anak-anak kita. Nah, meskipun kamu perempuan, kamu tetap harus bisa cerdas. Kamu harus cerdas. Kamu harus mandiri, gitu ya. Kamu harus bisa kuat, ya. Kenapa? Karena kita ini kan apa yang dilihat sama anak kita, gitu. Jadi salah satu tipsnya adalah kita mau ngasih contoh sama anak kita. Kita berdoa anak kita pengen jadi entrepreneur yang sukses. Kalau dia tidak melihat contohnya, bagaimana dia mau melakukan? Dan siapa contoh yang paling pertama dilihat sama dia? Ibunya. Gitu. Betul. Maka suami saya selalu wanti-wanti sama saya, Umi ini ngerjain HNI, Umi ini bisnis bukan untuk cari uang. Ya, bukan cari nafkah. Karena cari nafkah itu tugas abi, ya. Umi ini bukan cari uang. Tapi hari ini saya aktif, saya bergerak itu karena ya pertama saya ingin memberi manfaat buat muslimah yang lain, mengajak, ya Anda bisa. Apalagi kalau kita lihat, kita tengoklah ya panutan kita, ya Sayyidah Khadijah radhiyallahu an. Itu luar biasa. Saya pernah saya pernah waktu itu jadi narasumber di acara Khadijah Bu Dahlia, itu bicara tentang bagaimana meneladani Bunda Khadijah. Di tugas itu kemudian saya baca-baca, saya cari referensi. Dan ternyata luar biasa Bunda Khadijah itu ya, dari keimanannya, dari kelembutannya, dari kasih sayangnya, dan dari kekayaannya, kemandiriannya, sampai kepintarannya. Ada materi-materi teori-teori ekonomi yang hari ini dipakai, ternyata itu dari Bunda Khadijah. Dari Bunda Khadijah ketika melakukan bisnis. Jadi ibu-ibu sekalian, kenapa kita harus tangguh? Karena ada contohnya. Karena kita memang bertanggung jawab untuk membentuk generasi yang tangguh. Gitu. Maka kita harus tangguh, nggak ada pilihan lain. Ibu-ibu yang kelemer-kelemer akan melahirkan anak-anak yang juga kelemer-kelemer. Ya bisa dibilang hari ini saya struggle karena saya lihat mama saya. Itu salah satu contoh ya. Maka saya juga ingin begitu sama anak-anak saya, melihat saya ini seperti apa supaya nanti bisa dicontoh ya. Jadi karena kita pengen melahirkan generasi yang tangguh ya, kita pingin membentuk generasi peradaban yang jauh lebih baik. Karena tadi ya Bu Dahlia ya, tantangan anak-anak hari ini kan jauh lebih berat daripada kita dulu. Kita dulu paling gimana sih, nggak pulang-pulang lupa main di luar, keasikan ya, main sama teman-teman ya. Hari ini wah udah di rumah masing-masing di kamar dengan gadgetnya masing-masing ya. Tugas kita ke depannya makin sangat berat. Maka hari ini kita sudah memulai ketangguhan diri. Dan yang paling utamanya adalah memastikan cita-cita anak kita terwujud. Nah, seperti itu. Iya, Masya Allah. Jadi memang dimulai dari kitanya sebagai seorang ibu ya, Bu Oni ya. Jadi kalau mau punya anak-anak yang tangguh dan kuat, kitanya sebagai ibu yang memang harus mulai dari belajar kita. Tangguh dan kuat juga intinya. Iya. Gitu ya, Bu Oni ya. Ya, Masya Allah luar biasa nih. Kayaknya waktu 1 jam nih kurang nih. Ya, udah 1 jam ya. Iya. Terus tadi kembali lagi ke mimpi ya. Jadi ternyata suami sudah memimpikan ke Andalusia sejak SMP ya Bu Oni ya. Ambil mimpi dia, Masya Allah, berdua anak-anak diajak ya Bu ya, keliling 7 negara Eropa ya. Kemarin kalau ke Eropa baru berdua aja, belum sama anak-anak. Iya, Masya Allah. Jadi dari HNI di tahun 2018, 2019 dapat reward berdua keliling 7 negara Eropa ya Bu ya, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Jadi memang tadi bangun mimpi ya, karena dan yang pernah saya baca juga, tuliskan mimpinya. Jadi kita tidak pernah tahu kapan Allah akan mewujudkan. Aku dulu pernah nulis ini loh, ternyata iya betul. Begitu ya Bu ya. Masya Allah. Dan mudahnya nggak usah khawatir ketika kita menuliskan mimpi kita, terutama buat teman-teman yang muda ya. Ketika kita menuliskan mimpi kita, kemudian diketawain sama teman kita. Kemudian ada yang ngetawain, gaya lu gitu ya. Kayaknya mau keluar negeri,
bayar uang sekolah aja suka nunggak misalnya gitu ya. Banyak orang yang ngetawain mimpi kita, itu jadi pecutan dan lecutan untuk kita semakin mau membuktikan bahwa saya bisa nih ngerjain ini gitu. Nah, Masya Allah, jadi luar biasa nih. Mudah-mudahan bisa benar-benar menginspirasi dan memberikan pencerahan ya sosok Bu Oni ini, dan mudah-mudahan akan semakin banyak lagi nih mompreneur yang lain ya yang bisa mengikuti jejak Bu Oni, yang insya Allah bisa. Wah, pengen banget ya. Memperkuat perekonomian kita ya Bu Oni ya. Betul, betul. Karena seperti Bu Oni bilang, pasti Allah memberikan satu paket ya, bersama kesulitan ada kemudahan. Hanya kadang kitanya yang fokusnya pada kesulitannya ya, bukan kemudahannya. Berapa banyak di masa pandemi ini justru banyak orang timbul kreasi ya. Kalau kita tidak terpuruk, kita tidak fokus pada kesulitannya, kita bisa menumbuhkan kreasi, dan mungkin ada hal-hal yang baru yang justru kalau tidak pandemi tidak keluar, tidak muncul. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa bermanfaat juga buat kaum muda milenial dan untuk kaum ibu juga ya. Jadi tetap semangat menjadi muslimah yang tangguh dan sukses. Masya Allah. Nah, untuk penutupnya nih Bu Oni, kira-kira kata berlian dari Bu Oni. Biasanya kata mutiara, kita kata berlian nih dari Bu Oni. Kata berlian ya. Betul ya. Jadi pesan saya, motivasi saya untuk saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian ya, bahwa kalau untuk yang ibu-ibu ya, mungkin banyak cita-cita kita yang tidak sempat terwujud ya. Kita sudah kadung tua, kita sudah kadung sedikit lagi selesai akhir usia kita. Tapi ibu-ibu sekalian, para bunda, ketahuilah, begitu cita-cita kita ada yang tidak terwujud, maka ada satu cita-cita baru yang harusnya menjadi motivasi buat kita, yaitu cita-cita baru kita adalah memastikan cita-cita anak kita terwujud. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk semua teman-teman muda ya, untuk semua ibu-ibu juga ya, bahwa buat saya usia adalah kesempatan. Ketika kita bangun pagi, maka itu tandanya Allah masih memberikan kita kesempatan. Maka yang seharusnya adalah gunakan kesempatan ini dengan hal-hal yang baik, dan bahkan harus lebih baik, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Karena apa? Setiap jam, setiap menit, dan setiap detik yang Allah berikan kepada kita, itu kelak akan ada pertanggungjawabannya. Ya, akan Allah tanya, dipakai untuk apa? Digunakan untuk apa? Maka bersemangatlah menjadi manusia terbaik versinya Rasulullah, yaitu manusia yang bagaimana? Manusia yang bisa banyak manfaat bagi manusia lain. Ya, mungkin itu Bu Dahlia. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin. Setelah 1 jam yang luar biasa. Semoga semakin memberikan pencerahan bagi anak-anak kita, generasi masa depannya Bu Oni ya. Ya, Insya Allah. Banyak Bu Oni sudah meluangkan waktu membagikan tips juga. Terima kasih buat para emak-emak nih ya. Baik Bu Oni, sekian hari ini, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, bisa berbincang-bincang lagi dalam kesempatan yang lain. Amin, insya Allah. Oke, sebelum kita tutup, mari kita ya Alfida dulu. Cerdas Cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir. Bismillah. Allahu Akbar. Ya, baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.